Ini udah tidur. Lanjut aja. Saya mau kayak mana? Ntar dulu ih. Ya. Halo pemirsa, hari ini aku lagi ada di Margo City Depok, di mana hari ini aku baru saja membuka pameran fashion instalasi aku, yang mana tahun ini aku kembali membuat kerudung seri Palestina. Ada 18 kerudung yang saya pamerkan di sini. Alhamdulillah tadi acara berjalan lancar, acara dibuka juga dan dihadiri oleh Duta Besar Palestina, dihadiri oleh beberapa menteri, dihadiri juga oleh Raffi Ahmad sebagai utusan presiden. Jadi acaranya berlangsung alhamdulillah sangat meriah. Dan acara ini kenapa saya buat di mall, supaya masyarakat siapapun bisa lihat, bisa masuk, bisa beli, karena memang target kita adalah sebanyak mungkin yang masuk, sebanyak mungkin yang lihat, sebanyak mungkin yang bisa membeli karya aku. Dan insya Allah semua keuntungan dari penjualan hijab Palestine Series ini akan kita sumbangkan lewat Basnas. Jadi memang ini merupakan seri yang kedua atau volume yang kedua yang kita buat. Insya Allah mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Sampai jam 4 ya, sekarang sudah hampir 1000 pengunjung yang hadir. Alhamdulillah banget. Jadi semoga sampai tanggal 29 nanti benar-benar kita bisa sampai target kita. Nah, setelah pameran di sini, nanti aku akan roadshow keliling store-store manja yang memang sudah kita tunjuk. Gitu. Jadi acara ini tidak berhenti di Margo City saja. Berarti ini termasuk baju muslim sendiri yang ada hubungan sama bisnis kamu lain-lainnya? Apa? Masih ada hubungan sama bisnis kamu yang lainnya, baju muslim ini sendiri? Ada hubungan sama baju muslim yang kamu buat? Ya, ini kan dari brand, sebenarnya brand hijab aku ya gitu. Tapi sebenarnya memang sekarang ini brandku juga memang bukan hanya buat mereka, buat kita yang beragama muslim, tapi memang untuk semuanya gitu. Karena memang ya baju kan tidak mengenal agama gitu kan, dan scarf juga tidak mengenal agama gitu. Bahkan semua agama menggunakan penutup kepala untuk saat mereka beribadah gitu. Jadi semua orang bisa menggunakan scarf gitu, dan scarfnya kali ini juga lumayan cukup besar, 120 kali 120. Jadi apabila teman-teman muslimah yang syar'i bisa menutup dadanya lebih baik lagi. Berarti ini juga termasuk dari usaha kamu sendiri yang dikembangkan sendiri, atau memang akan ada franchise lain nantinya? Ini bukan franchise, tapi ini memang dari brand. Ini bukan merek baru, tapi ini memang dari brand yang bisa dibilang ini CSR dari brand yang memang kita buat setiap tahunnya gitu. Supaya dari brand kita bukan selalu mencari keuntungan terus, tapi kita juga bisa berbagi dari keuntungan yang kita dapatkan dari usaha kita gitu. Tapi ini juga nggak sih, maksudnya kan Kak Egun kemarin sebelum haji membangun masjid, sekarang untuk Gaza menjadi ini amal jariah juga nggak sih buat Kak Egun? Ya, kalau buat saya sebenarnya ini jadi satu bumerang juga sebenarnya, karena agenda saya banyak dan teman-teman media selalu pengen meliput. Nah, ini saya mau tanya sama Pak Ustadz. Ini kan agenda kehidupan saya ini banyak, dan media itu kan selalu pengen meliput. Berita saya selalu kan ada di mana-mana. Jadi itu keluar berita kalau Igun itu kalau berbuat baik selalu dikasih tahu ke orang-orang. Saya jadi jujur kayak beban, dilema dan beban nih, karena kegiatan saya semuanya tuh kegiatan baik, Ustadz. Saya nggak ada kegiatan Tidak baik. Nggak ada kegiatan yang tidak baik, jadi nggak ada liputan yang tidak baik dari diri saya, insya Allah. Jadi kalau saran Bapak, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Jadi tak mungkin kita tutup mulut orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Perlu saya kasih tahu ya, Ivan ini sampai lupa, Igun tuh lupa kalau dia pernah bantu aku bangun masjid 4 tahun lalu di Palembang. Jadi Ivan ini Igun banyak bikin amal yang tidak dipublish.
betul-betul tidak dipublish. Aku ingatkan waktu di Mekah ya, Igun ingat gak waktu Igun bantu aku bangun masjid? Dia lupa. Jadi Igun orang baik insya Allah ya. Jadi Igun pun gak usah dengarkan kata orang, terserah orang mau bilang apa. Karena caci maki orang tidak akan membuat kita hina, sanjung puji orang tidak membuat kita mulia. Berbuat saja terus untuk Allah, karena Allah. Terserah orang mau suka atau tidak suka, orang mau komen atau tidak komen. Yang jelas di sosial media, kalau orang masih mencaci maki kita, berarti dia masih sayang. Karena haters itu dia blok kita. Tapi kalau orang ngebully kita, berarti dia mencari attention. Dia cuma pengen Ivan balas, Igun balas, kemudian dan dia senang. Jadi kalau saya, kenapa saya membangun bangunan pameran ini sedemikian rupa? Karena saya pengen orang di saat membeli karya saya, mereka ada hiburannya juga. Mereka walaupun ada hiburannya, tapi mereka tetap bersedekah dan mereka dapat karya yang terbaik. Jadi tugas saya adalah hanya memberikan karya yang terbaik buat customer saya. Jadi mereka belinya tuh ikhlas. Karena apa? Mereka membeli sesuatu dan mereka pakai kan. Jadi bukan yang membeli akhirnya menjadi mubazir. Jadi kalau dilihat dari kata-kata yang saya buat, karena terkadang perjuangan tidak selalu harus bersenjata. Ada yang berjuang lewat suara, contohnya mungkin mereka yang melakukan orasi, mereka yang berdemo gitu kan. Ada yang berjuang lewat doa, contohnya Pak Ustadz, doa, bikin komunitas doa, bikin pengajian, tugasnya memang doa. Dan aku dan saya berjuang lewat karya. Jadi mungkin kemampuan saya ini adanya di sini, kemampuan saya ini adanya di sini membuat sebuah karya. Nah, bagaimana karya saya ini bisa dinikmati banyak orang? Gimana karya saya ini bisa dibeli? Gimana karya saya ini bisa dijual? Nah, mereka yang beli karya saya, tanpa mereka sadari, mereka itu bersedekah. Itu loh, jadi itu yang Masya Allah dari event ini tuh seperti itu. Jadi, dan yang Masya Allahnya hari ini, Raffi membeli 100 juta. Berarti total dia beli ada hampir 360 kerudung. Jadi, banyak yang bukan hanya beli satuan, tapi mereka beli yang langsung 100 biji, 200 biji. Kayak tadi Raffi yang beli langsung 360 biji gitu. Jadi memang tergantung niatnya gitu. Jadi ada yang beli dipakai sendiri, ada yang beli disedekahkan lagi gitu kan. Jadi memang bentuk dari karakter customer aku juga beda-beda gitu. Jadi kalau kalian nonton tayangan ini, insya Allah tergerak hatinya untuk bisa datang ke Margo City dan lihat langsung. Jadi aku buat situasinya itu seperti situasi yang ada di Gaza, tapi aku yakin di Gaza 1000 kali lebih menyeramkan dari situasi yang ada di sana. Ustadz, ini kan situasi yang ada di sini kan aku buat nggak ada 1000 kalinya situasi yang ada di Gaza, tapi cukup menggambarkan situasi yang ada di sana kan. Jadi aku aja pertama nggak nyangka loh instalasi seperti ini dibuat. Ini kalau nggak niat nggak bisa. Kalau nggak dikonsepkan, nggak dipikirkan, nggak mungkin bisa. Maka aku surprise nih pas tapi kita cuma jualan jilbab, jualan gamis. Ternyata ada pagar kawat berduri, terus ada baju wartawan, terus ada puing-puing rumah yang hancur, terus ada ini, Masya Allah ini pokoknya ini masterpiece. Kalau bisa jangan dulu. Dan ini teman-teman, full on roof. Ini adalah tembok harapan. Jadi ini banyak kata-kata yang disampaikan oleh pengunjung yang datang. Tuh, sedih banget kan? Ya Pak. Ini yang tadi dituliskan. Ini yang tadi dituliskan Duta Besar Palestina. Duta Besar Palestina. Coba aku mau wawancara ya, Mbak sini Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Vera. Mbak Vera kan hari ini udah beli seri Palestina ya. Kenapa
Mbak jauh-jauh mau ke Margo City dan beli kerudung seri Palestina ini? Karena saya mendukung Palestina dan mendukung karya Kaigun untuk membantu Palestina yang sedang dalam Berjuang menuju kemerdekaannya. Insya Allah. Kan jadi maksud saya benar-benar hanya bisa membuat karya lalu diminati oleh customer saya dan mereka beli bukan hanya satu. saya sama ibu saya. Tuh, kembaran langsung. Masya Allah. Sini Bu. Ini Tuh. ibu saya, bajunya juga manja. Masya Allah. Tuh. Ibu saya di Holakonnya kemarin sampai digojekin, ada 10-nya karena pesan dulu sampai member di Masya Allah. Jadi makanya saya berharap semua yang datang ke sini selain berbelanja, insya Allah mendapatkan pahala karena sedekahnya Allah bukan hanya diganti 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi ribuan kali lipat. Kalau kita percaya, insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Dan insya Allah buat teman-teman buat inspirasi juga seperti ini juga ya. Semoga, semoga ya sayang. Ini ada Sultan Pemurah, Papa Salam. Dia tanya apa yang bisa Papa support untuk Ivan. Papa beli kerudung aku Pak, satu kerudungnya 279. Papa mau beli berapa? Papa 50 juta. Takbir. Papa Bapak berapa? 50 juta rupiah. 50 juta, terima kasih Papa. Nanti aku kirim rekeningnya ke Ustadz ya. Sallu ala Terima Nabi. kasih. Jangan takut dengan orang ngomong apapun ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih, sehat Papa, dipanjangkan umurnya. Pokoknya Papa nggak boleh tua, harus muda terus ya. Takbir. Sehat-sehat, insya Allah. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Dari Sultan Pemurah beli produk 50 juta, nanti atur aja nanti di Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Makasih Pak, cukup Pak ya. Ya, Pak Tom. Kayak Gun, mungkin kan kemarin juga sempat membangun masjid di daerah Bekasi kan ya. Mungkin ada terencana juga nggak sih membangun rumah sakit apa ini masjid di Gaza? Kalau rumah sakit kebetulan kita udah ngebangun bareng sama Mbak Maharani Kemala ya. Kita punya rumah sakit ibu dan anak di Bali. Mungkin kalau untuk di Gaza mungkin ada kemungkinan juga nggak? Kalau di Gaza kan kondisinya kan belum stabil, jadi makanya ini dana ini pun nantinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Akan kita apakan? Kita mau jadikan apa gitu. Jadi makanya harus benar-benar kita pikirkan benar-benar. Turun dong. Gitu. Kaigun kemarin sempat ngomong juga katanya karyanya mau selalu dikenang nih. Oh harus. Seperti apa? Jadi makanya kenapa saya bikin brand manja, saya punya brand Deluxe, saya punya brand Privé. Jadi kalau saya besok meninggal, karyanya tetap ada, store-nya ada, orang bisa terus beli. Coba bayangin kalau saya jadi desainer rumahan, ya kan? Kalau saya meninggal besok, udah nggak ada lagi karyanya. Kalau ini kan udah menjadi sebuah brand, ya kan? Jadi insya Allah tenang saya, gitu. Jadi itu semua udah saya pikirkan. Jadi kalau saya kemarin pergi haji nih, saya amit-amit nggak pulang lagi, ya nggak apa-apa, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Tapi Kak Igun pengen dikenang sebagai apa sih Kak Igun? Saya pengen dikenal sebagai Ivan Gunawan aja. Ambil sisi-sisi baik dari saya, buang sisi-sisi buruk dari saya. Karena buat saya kalau mengenang kebaikan dari saya, insya Allah juga nggak ada habisnya kok. Kalau misalnya mau lihat di stok infotainment ya, gitu kan. Apa sih Kaigun sampai berpikiran sejauh itu? Semenjak saya mendesain kerudung ini, ya, kerudung ini kan mengingatkan tentang kematian. Jadi semenjak saya pergi haji ini, saya semakin sadar dan harus semakin peka tentang kematian. Jadi kita itu harus selalu ingat akan kematian. Jadi hidup kita jadi nggak minum minuman keras, jadi nggak yang
aneh-aneh gitu, karena kita banyak hal-hal positif yang bisa kita ingat gitu. Tapi kayak Gun, mungkin ini fokus untuk Palestina juga. Mungkin suka juga ikuti perkembangan sana juga nggak sih, gimana kayak Gun? Kalau ikutin perkembangan sih ikutin, tapi kan memang saya kan bukan orang politik ya, jadi saya ikutin sewajarnya aja. Tapi apa sih yang sebenarnya yang paling mengetuk hati dari kayak Gun sendiri? Kalau saya kan memang bergerak di kemanusiaannya ya, di humanisnya ya gitu, bahwa saya tidak berbicara politik, saya tidak berbicara agama, saya tidak berbicara apa-apa gitu, tapi kita berbicara tentang rasa kemanusiaan antara anak-anak, perempuan, ya kan, tentang keberlangsungan kehidupan gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan gitu. Kita pikirkan kalau hal itu terjadi di kita seperti apa gitu. Makanya kita amit-amit ya insya Allah kita sebisa mungkin bantu dengan cara kita yang kita bisa. Kayak Gun, mungkin setelah berhaji apa yang dirasakan? Mungkin lebih nikmatkah, ringankah, atau mungkin apa biasa sesuatu? aja. Kalau mau ringan itu turunin berat badan, nggak ada lah, biasa aja. Nggak ada yang kayak gimana biasa aja, menjalankan kehidupan biasa aja. Saya alhamdulillah bukan tipe yang hiperbola, bukan tipe yang lebay-lebay, enggak. Normal-normal aja, masih makan seperti biasa, tidur seperti biasa, bekerja seperti biasa. Malah kalau saya bilang kesabaran saya tuh pulang haji lebih tipis ya, lebih gampang marah, lebih cepat tergores hatinya gitu. Jadi harus benar-benar banyak sabar, harus benar-benar banyak senyum, banyak ikhlas gitu ya. Mungkin ini ujian juga buat saya gitu ya. Jadi ya gitu, harus pintar-pintar membawa diri gitu. Ya. Oke, buat pemirsa silakan datang ke Margo City dari hari ini tanggal 21 sampai tanggal 29. Kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya minta keikhlasannya buat teman-teman semuanya dengan membeli kerudung manja hijab Ivan Gunawan, karena keuntungan dari pembelian kerudung tersebut akan kita donasikan buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Terima kasih. Oke, baik Gun, makasih banyak Kak.